Shalom sahabat GKI dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami pada saat ini kembali merenungkan firman Tuhan. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengarkan dan kami renungkan ini sungguh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dan dengan kuat kuasa-Mu kami dimampukan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Mampukan hamba-Mu yang dipercaya untuk menyampaikannya, biarlah segala yang diperkatakannya seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat kami terima dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9. Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, kita sering mengibaratkan hidup ini sebagai sebuah perjalanan. Setiap langkah kita jalani. Hal itu adalah pengalaman yang unik dan berharga. Mulai dari kita masih kanak-kanak hingga di usia kita saat ini. Tahun demi tahun telah berlalu. Saya percaya bahwa kita punya begitu banyak pengalaman. Persoalannya adalah apa yang kita pelajari dari pengalaman-pengalaman tersebut. Adakah hal-hal yang kemudian menjadi satu pegangan bagi kita, menjadi satu makna yang sungguh melekat dalam hidup kita? Atau kita telah melewatinya dan menganggap semua sudah berlalu? Bapak, Ibu, Saudara, perjalanan kehidupan, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, di situ sebetulnya kita diajak untuk belajar bahwa hidup ini bukan hanya soal diri kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita, bagaimana kita bisa menggapai cita-cita kita, bagaimana kita bisa memenangkan pergumulan-pergumulan kita. Tetapi sadarkah kita bahwa dari setiap pengalaman kehidupan kita mengajarkan bahwa hidup ini adalah mengenai hubungan atau relasi. Pengalaman hidup kita adalah mengenai pengalaman berelasi. Hari ini kita diajak belajar dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9. Bagian ini adalah bagian perintah Tuhan melalui Musa yang disampaikan oleh Musa untuk mengajar Israel, memaknai perjalanan yang telah mereka lalui. Mulai dari Mesir ketika Tuhan membebaskan mereka. Bukan dengan kuat gagah mereka, tetapi hanya karena kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan, mereka bisa keluar
dari tanah Mesir. Ketika Tuhan membawa mereka berjalan di padang gurun, maka perjalanan itu bisa terjadi. Langkah demi langkah bisa terlewati, semata-mata karena Tuhan. Perintah ini disampaikan Musa untuk menggugah Israel bahwa kuasa Tuhan, karya Tuhan yang mereka alami adalah karya di mana Tuhan berelasi dengan umatnya. Pada bagian yang pertama, yaitu ayat yang keempat, di mana Musa mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa." Israel dipanggil untuk menghayati di dalam pengalaman mereka bahwa hanya ada Tuhan satu-satunya yang berkuasa atas kehidupan mereka. Tidak ada yang lain. Tidak ada ilah lain yang sanggup menandingi kuat kuasa Tuhan berkarya di dalam hidup umatnya. Dan ini terjadi di dalam relasi umat dengan Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Musa kemudian menggugah bagaimana Israel itu harus menanggapi kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Yang kedua, yang berikutnya kita belajar bahwa Israel diminta untuk menyatakan komitmen mereka berelasi dengan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Israel diminta, jika mereka mengalami relasi dengan Tuhan yang begitu luar biasa, maka bagian mereka adalah justru mengasihi dengan sungguh. Kenapa perlu dikatakan hati, jiwa, dan kekuatan? Dalam bagian ini, firman Tuhan ingin mengajak umatnya bahwa kasih itu harus menjadi kasih yang nyata, kasih yang bisa dilihat, kasih yang bisa dirasakan oleh orang lain, bahwa umat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pengalaman mengasihi ini kemudian tidak dapat berhenti hanya di dalam hidup umat saja. Musa melanjutkan pengajarannya dengan kemudian mengajak umat Israel untuk meneruskan komitmen ini, kesungguhan menghayati relasi dengan Tuhan ini sebagai pembelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, pengalaman akan kuasa Tuhan, pengalaman akan kesungguhan mengasihi Tuhan harus diteruskan kepada generasi selanjutnya, sehingga mereka memiliki bekal untuk menghadapi tantangan kehidupan. Dalam perkataan-perkataan, di setiap kesempatan, umat dipanggil untuk memakainya, meneruskan relasi mereka dengan Tuhan kepada generasi-generasi berikutnya. Perkataan-perkataan ini bukan sekedar perkataan yang kosong, Bapak Ibu Saudara. Tetapi perkataan-perkataan ini adalah perkataan yang menjelaskan tindakan kasih umat kepada Allah di dalam segala situasi. Di sini disebutkan, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Waktu bersama dengan generasi selanjutnya. Entah itu anak-anak yang disebutkan di sini, ataupun juga generasi berikutnya, harus dipandang sebagai waktu yang berkualitas. Entahkah aktivitasnya adalah aktivitas yang sederhana, sebagaimana dikatakan duduk, berbaring, atau bangun. Tetapi aktivitas yang sederhana itu ternyata merupakan waktu berkualitas yang harus dimanfaatkan agar generasi berikutnya mengenali kuasa kasih dan karya Tuhan, serta komitmen dan kesungguhan, serta teladan kasih kita kepada Tuhan. Kesungguhan untuk meneruskan pengalaman berelasi dengan Tuhan inilah yang oleh
Musa dikatakan harus terus diwariskan. Menarik karena firman ini diberikan pada waktu Israel belum masuk ke tanah perjanjian. Mereka masih hidup di padang gurun. Mereka masih hidup di dalam kemah yang kemudian harus segera dibongkar ketika Tuhan melalui tiang awan dan tiang api itu bergerak, memimpin umat untuk berjalan kembali. Tetapi kita melihat di ayat yang ke-9, ketika dikatakan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mereka belum memiliki rumah ataupun gerbang sebagai tanda tinggal yang permanen. Firman ini bukan hanya diberikan pada waktu itu saja untuk dikerjakan, tetapi firman Tuhan ini dimaksudkan menjadi warisan. Bahkan kelak ketika Israel di tanah perjanjian, komitmen kesungguhan mengasihi Tuhan, berelasi dengan Tuhan itu harus terus-menerus dikerjakan. Menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari umat. Menjadi pengalaman kehidupan yang unik di dalam setiap langkah yang dijalani. Sehingga kehidupan umat menjadi tanda yang kelihatan bagi orang-orang di sekitar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada saat ini kita menjalani masa Prapaskah. Kita kembali diberikan kesempatan untuk melihat kehidupan kita dan memaknai pengalaman kehidupan kita, bahwa di dalamnya Tuhanlah yang berinisiatif kepada kita, mengasihi kita, menyatakan kuasa dan rencananya. Mari kita sambut karya kasih Tuhan ini dengan memperbaharui komitmen kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia, memakai seluruh kehidupan kita secara nyata, menyatakan kasih kita kepada Tuhan, sehingga itu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, anak-anak, cucu, ataupun juga orang tua kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kesungguhan kita untuk mengasihi Tuhan, menghidupi relasi yang intim dengannya, mari kita teruskan. Bukan hanya sekedar menjadi hidup kita sehari-hari, tetapi kita teruskan sebagai bekal yang berharga bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keturunan-keturunan kita. Dan biarlah ini menjadi warisan iman, sehingga walaupun kelak anak cucu kita menghadapi persoalan yang berbeda dengan kita, tetapi mereka menghadapinya dengan bekal warisan teladan iman yang berharga dari kehidupan kita, yang dengan sungguh mau menghidupi relasi bersama dengan Tuhan, Sang Penebus, Sang Juru Selamat, Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita, memampukan kita memanfaatkan waktu yang berharga yang Tuhan percayakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, diberitakan, dan diteruskan kepada generasi mendatang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami kembali diingatkan oleh firman-Mu. Bagaimana kami memaknai pengalaman kehidupan kami sebagai wujud relasi Tuhan dengan umat. Ya Tuhan, ajar kami untuk meresponi kasih-Mu itu dengan sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah orang-orang di sekitar kami dapat melihat dan merasakan secara nyata bahwa kami mengasihi Tuhan. Apa yang kami lakukan bukan untuk pemuasan ego kami, bukan untuk kepentingan diri kami, tetapi semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah perbuatan-perbuatan kehidupan kami yang mengasihi Tuhan ini dapat dilihat dan dimaknai oleh orang-orang di sekitar kami, oleh anak cucu kami, sehingga hal tersebut menjadi bekal bagi mereka menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Di masa Prapaskah ini Tuhan, tolong kami untuk memperbaharui komitmen kami,
memanfaatkan waktu yang berharga yang Tuhan sediakan, sehingga ada warisan iman yang dapat kami berikan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita terus menjalankan kehidupan kita di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kita percaya kasih setianya akan terus nyata di dalam kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.